Oke, baik lagi bersama Mijon, Mimin anti Jones yang lebih suka nemenin kalian daripada ngejar calon-calon gebetan. Seperti biasa, kali ini Mimin bakal ngebahas manhwa perzombian duniawi yang berjudul All Rounder. Pada video sebelumnya kita telah melihat kemunculan psikopat yang telah menerima azab yang cukup mengenaskan karena bukan hanya dia harus dikalahkan habis-habisan oleh Jairim, tetapi dia juga harus menjadi camilan piaraan si Ratu Mutan. Kita juga telah melihat kemunculan musuh baru yang merupakan orang yang sedang dicari oleh Jairim, yaitu Park Ki-seo yang sudah berubah menjadi Ratu Mutan. Lantas, apakah yang terjadi dengan Park Ki-seo sebelumnya sehingga dia menjadi si Ratu Mutan, dan bagaimanakah cara Jairim melawan si Ratu Mutan tersebut? Langsung saja Mimin caritakeun. Chapter dibuka dengan kita diperlihatkan kembali dengan masa lalu Park Ki-seo. Sejak kecil ia sudah mempunyai rasa keadilan yang sangat tinggi sehingga dia tidak suka ketika dia harus melihat seseorang diperlakukan tidak adil. Bahkan karena rasa keadilannya tersebut, dia harus berkelahi dengan lelaki yang badannya lebih besar darinya demi membela diri teman-temannya. Dia pun selalu termotivasi dan menjadikan kakeknya sebagai sosok figur yang menjadi panutannya untuk menjadi sosok pembela kebenaran. Karena sifat baiknya itu, ia pun dikelilingi oleh teman-teman sebayanya yang selalu merasa aman ketika berada di sampingnya. Bahkan di lain waktu, dia pun berhasil mendamaikan si pembuli dan teman-temannya yang tadinya dibully tersebut. Di satu waktu, di tengah sinar matahari sore yang menyinari dengan lembut selepas latihan rutinnya, kakeknya pun menanyakan kepadanya, "Ki-seo, suatu saat nanti kalau kamu mempunyai kekuatan yang hebat, apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatan itu?" Dengan tegas, Ki-seo pun menjawab, "Aku ingin melindungi semua orang karena semua orang berhak menerima kebahagiaan." Di saat itulah dia selalu menanamkan keyakinan tersebut pada dirinya yang menjadi pedoman hidupnya dalam menggeluti seni bela diri. Wah, sungguh niat yang sangat mulia ya. Beda banget sama si psikopat sejak dini yang kemarin Mimin bahas di video sebelumnya. Seiring dengan waktu, dia pun ditunjuk sebagai pewaris seni bela diri Joseon Heavenly Martial Art ke-24 secara resmi menggantikan kakeknya tersebut. Para muridnya pun memberi hormat kepada master baru mereka. Dia pun dengan tegas berkata, "Sebagai master baru, izinkan aku berkata sesuatu kepada kalian. Aku akan menjalani hidup pada jalan kebenaran sebagai master bela diri." Ya, begitulah perkataan dia menegaskan visi misi dan tujuannya sebagai master bela diri yang baru. Dia pun tak segan-segan membantu orang yang kesusahan dan dibully oleh orang lain. Dia dan tegas menampol dan menendang para pembuli laknat tersebut. Tak hanya itu, dia juga membawa dan melatih lelaki cemen tersebut untuk menjadi lelaki seutuhnya yang sadar akan pentingnya membela diri dari orang-orang nakal tersebut. Dia kembali ke dojonya dan mengenalkan si lelaki bertompel sebagai anggota mereka yang termuda. Dengan keinginan yang kuat dan dorongan sosok figur sekuat masternya, si lelaki bertompel pun tumbuh menjadi lebih kuat. Dia pun meneruskan tekad masternya untuk menolong yang lemah dan memberantas ketidakadilan di dunia yang memang tidak adil ini. Seiring dengan waktu, Ki-seo pun menjadi sosok yang sangat dihormati oleh para murid-muridnya dan membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitarnya. Namun sayangnya, kedamaian tersebut mulai terusik ketika para zombie mulai berwabah di mana-mana. Ia berjuang dengan para muridnya untuk memerangi zombie terkutuk tersebut. Dengan banyaknya jumlah zombie yang harus dihadapi, sayangnya dia harus terpojok. Di suatu waktu di tengah pertarungannya di mana dia harus kehabisan tenaga karena melawan zombie yang tidak ada habisnya, dia harus menghadapi si mutan buncit yang akan melancarkan pukulan pamungkasnya.
Ketika dia akan pasrah menerima pukulan tersebut, si lelaki bertompel mengorbankan dirinya untuk menjadi samsak menggantikan masternya. Dengan penuh amarah, Yiseo pun meluncurkan tendangannya sekuat tenaga menghancurkan si zombie mutan tersebut. Dia pun harus menerima kenyataan bahwa muridnya tersebut harus sekarat demi menyelamatkan masternya tersebut. Si murid pun dengan terbata-bata berkata, "Aku selalu ingat perkataan master, yang dimana kita harus menggunakan bela diri untuk menyelamatkan orang lain, dan aku senang melakukan itu demi master. Masterlah yang menyelamatkanku pada hari itu, dan hanya inilah yang bisa aku lakukan pada saat terakhirku demi master. Tolong jaga dirimu baik-baik, master." Begitulah kata-kata terakhirnya, dan dia pun akhirnya wafat di pangkuan sang master yang selama ini dikaguminya. Kasihan anjir. Tentu saja hal itu membuat dia sedih, namun waktu terus berputar. Tidak baik jikalau harus berlarut-larut dalam kesedihan. Dia pun menjadikan dojonya sebagai tempat perlindungan bagi semua orang. Dia terus berusaha melindungi semua orang dan melawan semua zombie bersama para muridnya tersebut. Lambat laun, muridnya pun mulai gugur satu persatu, sehingga hanya tersisa 5 murid saja. Dia pun dengan sedih selalu memberikan penghormatan kepada para muridnya yang telah gugur. Tanpa rasa putus asa, dia pun terpikir kapan ini semua akan berakhir, kapan. Dia pun menatap langit bersama rembulan malam yang semakin syahdu. Namun seketika mereka dikejutkan dengan langit yang tiba-tiba menjadi kehijauan. Tiba-tiba muncul sinar hijau yang menerangi gelapnya malam itu, mengalahkan sinar redup rembulan yang syahdu tersebut. Mereka pun hanya bisa terdiam dan menerka-nerka dengan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba muncullah meteor hijau yang dengan sekejap mata menuju tempat di mana Park Yiseo berdiri. Salah satu muridnya pun berteriak, "Master!" Nah, dengan segera menuju ke arahnya. Mereka berusaha menjadi tameng untuk melindungi masternya tersebut. Dan seketika, boom! Meteor hijau pun jatuh tepat di atas pebenguk mereka. Asap bekas ledakan pun dengan segera menghiasi tempat tersebut. Park Yiseo pun selamat, namun dia harus menerima kenyataan mengejutkan dengan apa yang sedang dilihatnya. Para murid-muridnya meraung kesakitan, kulit mereka melepuh dan menghancurkan wajah dan tubuh mereka secara perlahan-lahan. Di saat-saat terakhirnya, mereka pun masih saja berusaha untuk mengingatkan masternya untuk segera pergi menjauh menyelamatkan diri. Dan seketika tubuh mereka pun meledak menjadi cairan hijau keunguan. Seolah sama sekali tak diberi kesempatan untuk bersedih, cairan tersebut pun langsung menyerang dan menempel ala-ala simbiot Venom di film yang pernah mantan Mimin tonton. Dia pun langsung merasuki tubuh perawan Park Yiseo. Seketika muncullah tentakel mutan berbentuk kaki bala-bala di tubuh Park Yiseo. Simbiot pun membisikkan bisikan-bisikan ala-ala roh psikopat yang seketika membuat kesadaran Park Yiseo diambil olehnya. Dan begitulah awal mula terciptanya ratu mutan zombie yang mengambil alih tubuh Park Yiseo. Kembali ke masa sekarang, di mana Park Yiseo yang telah menjadi si ratu mutan pun telah berada di tempat yang tidak jauh dari Jairim dan kawan-kawan. Mutan piaraannya pun dengan senang hati meminta dia untuk menyerap semua kekuatannya agar kekuatan si ratu dapat bangkit dengan sempurna. Si piaraan pun berkata, "Semua demi sang pencipta." Apakah maksudnya itu? Mimin mulai mencium nih bau-bau konspirasi dengan bumbu religiusasi nih. Perlahan-lahan piaraan dengan mata besarnya tersebut pun mulai mengkerut, menandakan bahwa vitalitasnya telah terserap oleh si ratu. Sementara di tempat lain, Jairim yang tengah melawan para zombie pun mendapat sebuah notifikasi sistem. Notifikasi tersebut memberitahukan bahwa Park Hyunsung baru saja tewas. Para zombie yang sedang dihadapinya pun seketika langsung meleleh dan mencair.
Hal ini pun lantas semakin membuatnya heran, dan seketika notifikasi sistem pun muncul memberikan dia quest menghentikan transformasi Ratu Zombie sebelum menjadi bentuk yang sempurna dalam waktu kurun 5 jam. Dia pun semakin bingung apa yang dimaksud dengan notifikasi sistem tersebut. Seketika muncullah Pak Tua Kim yang buru-buru mendatangi dan memberitahu satu informasi yang membuatnya terkejut. Yang seperti kita ketahui, informasi tersebut adalah tentang keberadaan Park Ki-seo yang sudah menjadi monster. Dia pun bertanya, apa Pak Tua Dalbong sudah tahu mengenai hal ini? Pak Kim pun memberitahu bahwa dia sudah mengutus salah satu gagak piaraannya untuk memberitahukan informasi tersebut. Baru saja disebutkan, Pak Tua Dalbong pun datang dan langsung menyambar Pak Tua Kim. "Jiseo, bocah itu kemana dia sekarang?" tanya Pak Dalbong. Pak Kim pun menunjuk ke arah di mana tempat dia berada. Seketika Pak Tua Dalbong pun langsung melesat ke tempat yang telah disebutkan tadi. Jaerim pun meminta Pak Kim untuk kembali dan memberitahukan yang lainnya. Dia pun langsung berlari menyusul Pak Tua Dalbong. Mereka pun tiba di tempat yang mereka tuju, namun yang ada di tempat tersebut adalah gumpalan bola mutan yang sangat besar. Setelah dilihat lebih teliti, ternyata tepat di tengah gumpalan bola tersebut terdapat Ki-seo yang hanya terlihat kepalanya saja. Jaerim pun mencoba menggunakan skill analisisnya untuk melihat keadaannya. Tepat saat itu terlihat di panel bahwa Park Ki-seo sedang digunakan sebagai inang dari bibit ratu yang dimana ketika dia menetas seutuhnya dia tidak akan bisa kembali menjadi manusia lagi seperti sebelumnya. Jaerim pun menyarankan supaya mereka cepat memotong kelenjarnya untuk menghentikan proses transformasi tersebut. Dia pun kemudian melompat dan mencoba menyerang dengan menggunakan rantai birunya. Namun tak diduga ternyata kelenjar tersebut pun lumayan keras sehingga tidak mudah untuk mengikis bahkan memotongnya sekalipun. Pak Tua Dalbong pun mencoba mengepalkan semua mana dalam tubuhnya dan memperlihatkan pose ala-ala Dragon Ball. Dia melompat dan meninju salah satu kelenjar tersebut sampai hancur. Walaupun pukulan tersebut sangat kuat dan efektif, namun tentu saja pukulannya mempunyai kelemahan, yaitu besarnya energi dan mana yang harus dikeluarkan hanya dalam satu pukulan. Jaerim pun memisahkan rantainya dengan skill detachment ditambah dengan skill akustiknya yang membuat pukulan dia lebih efektif dari sebelumnya dan menghancurkan salah satu kelenjar si telur ratu tersebut. Pak Tua Botak pun heran dan takjub dengan Jaerim yang sudah bisa melakukan internal approach hanya dalam sekali lihat. Ya iyalah, kan dia dibantu oleh sistem. Setelah melakukan beberapa pukulan dan menghancurkan kelenjar bibit ratu tersebut, ketahanannya pun turun yang membuat notifikasi misi darurat pun muncul di sistem Jaerim. Bibit ratu yang mulai melemah pun seketika mulai runtuh dan jatuh ke bawah. Ratu mutan pun perlahan menampakkan bebenguk atau wajahnya. Terlihat di notifikasi bahwa transformasi berhasil digagalkan dan Jaerim pun diharuskan untuk menaklukkan si ratu tersebut. Seketika mata si ratu pun mulai terbuka dan menandakan bahwa dia segera menargetkan mereka. Kocaknya, si sistem pun malah menyuruh Jaerim untuk kabur. Nah loh, padahal kan tadi dia menyuruh Jaerim untuk menaklukkan si ratu. Lah kenapa? Labil ya sistem, kayak cewek. Aura di sekitar Park Ki-seo pun mulai terasa mencekam, menandakan bahwa dia siap melancarkan serangan kepada mereka. Jaerim pun mengaktifkan skill prediction yang dimana skill tersebut dapat memprediksi gerakan maupun serangan lawan dalam beberapa detik sebelum serangan tersebut dilancarkan atau mengenai Jaerim. "Pak Tua, cepat lari!" Nah, dia pun berteriak kepada Pak Tua untuk menghindari serangan yang akan datang. Dia pun menarik lengan si Pak Tua tersebut dan melemparkannya untuk menghindari serangan si Ratu Mutan yang telah berada di dekatnya.
dia pun harus bersusah payah menahan serangan si Ratu Mutan yang kian gencar dilancarkan. Jerry mencoba mengeluarkan skill Fear, namun tentu saja hal itu tidak mempan karena si Ratu Mutan berada di tingkatan yang berbeda dengan si mutan psikopat yang dihadapi sebelumnya. Dia pun terus mencampurkan berbagai macam skill di serangannya dan menyerang dengan sekuat tenaga. Namun bahkan serangannya pun sama sekali tidak membuat dia bergeming bahkan tertarik untuk menampiknya. Di sini Jerry bahkan harus terlempar hanya dengan satu pukulan setengah niat sang Ratu Mutan. Si Ratu pun terus mendekati Jerry yang sebelumnya terlempar jauh. Dengan putus asa, dia pun mencoba mengurung si Ratu Mutan menggunakan skill kayunya. Dia pun terus berlari menuju campnya untuk mengaktifkan satu skill yang disimpannya sampai sekarang. Ketika serangan si Ratu Mutan hampir saja mengenai punggung Jerry, dia pun berhasil mengaktifkan skill Area Proclamation yang telah disimpannya sampai saat ini. Sekedar informasi, skill ini didapatkan Jairim ketika dia berhasil mengalahkan zombie buncit yang bermutasi menjadi zombie buncit meriam zombie. Bingung ya. Untuk lebih lengkapnya tentang pertarungan mereka, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Seketika barrier pun muncul mengelilingi area tertentu. Barrier tersebut memberikan perlindungan dari berbagai serangan. Selain itu, skill ini mengizinkan satu dari sekian banyak orang yang berada di dalam area tersebut untuk mendapatkan buff yang meningkatkan kekuatan orang tersebut. Tentunya Jerry pun memilih untuk membuff dirinya sendiri agar dia dapat melawan si Ratu Mutan yang kian membarbar. Jerry meminta semuanya untuk mundur dan berlindung di dalam camp. Dengan cepatnya, pelindung yang dia pasang pun dengan mudah dihancurkan oleh si Ratu. Dia pun dengan percaya diri akan berusaha mengimbangi semua serangan si Ratu pada kesempatan kali ini. Dia menggunakan dan menggabungkan berbagai skill sehingga beberapa skill menjadi skill kombinasi yang akan lebih mudah membantu dalam pertarungan kali ini. Dia pun mengeluarkan serangan Hashirama Senju dengan bentuk ceker kolosal Titan untuk menyerang si Ratu. Dengan ukuran yang sangat besar, ceker kolosal Titan itu pun langsung menabrak bebenguk si Ratu. Lantas, apakah yang terjadi dengan si Ratu selanjutnya? Akan Mimin bahas di video selanjutnya. Nyanggung ya. Dan pelajaran yang didapat dari video ini adalah berbakti kepada guru itu memang perlu, tetapi kalau ada meteor jatuh ya lari aja cok. Masa nunggu ditabrak, aduh. Seperti biasa, jangan lupa like dan komen khususnya subscribe channel ini jikalau kalian suka, dan selamat menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih telah menonton dan see you on next video.